700 ya? 1.700.000, SMA itu barangkali antara 2.700.000-an. Nah, SLB paling besar Bu, ya. Nilai bantuan SLB tahun 2006 bervariasi, yaitu dari 3.600.000 hingga 3.730.000. Alhamdulillah kita ada di sini Bu, 3.600.000. Jadi kenapa saya menang baik selama ini? Karena kita dapat bantuan dari pemerintah dalam bentuk BOS sebesar 3.600.000 per siswa per tahun. Ya, nah besaran dana ini diterima oleh sekolah sesuai dengan data yang masuk. Nah, bagi Bapak Ibu yang sekarang daftar umurnya di bawah 7 tahun, seperti kemarin yang Mamana ini Raka apa? Belum 7 tahun Pak Wayahnya belum masuk dapodik, jadi ada semacam diminta impak, yaitu kurang sampai dengan 200. Ya, kenapa? Karena syaratnya itu terdapat dan memiliki NISN, yaitu 7 tahun data pokok pendidik per 31 Agustus. Jadi kalau sekarang nih Bapak Ibu yang daftar dan anaknya belum 7 tahun dan oleh operator tidak bisa dimasukkan ke dalam dapodik, berarti nggak akan dapat dana BOS yang kami terima. Wayahan tadi saya panggil, Bu, Ibu mau ngajuin sekolah nggak di sini anak, tapi anak Bapak Ibu nggak masuk ke BOS, ya kan? Sementara biaya operasional harus kami terusin. Jadi apakah Ibu mau nunggu tahun lagi atau Ibu tetap sekolah di sini tapi berbayar impak pengganti BOS, gitu kan? Kemarin ada yang sampai 200.000 ya per bulan, ya seperti itu. Ini karena seperti ini Bu, karena kami harus mengejar dana BOS. Dan mengapa kami dana BOS harus terpenuhi? Nah ini Bapak Ibu, saya ingin transparan dengan Bapak Ibu wali murid orang tua, ya transparan. Bu, tahun 2025 kemarin ya terima BOS di SLB Pecuskaman itu jumlah siswanya 105 dengan masing-masing 3.600.000. Jadi sekolah SLB Pecuskaman itu dapat dana 378 juta. Wih, gede banget. Gede nggak Bu? Gede lah mau ningali iya nama. Ya, gede lah mau ningali iya nama. Kayak gitu sih. BPMU Bu, BPMU sudah 4 tahun yang lalu kita nggak dapat. Kemudian BOS bantuan gubernur ya, bantuan gubernur ya dulu dibeliin baju, seragam, tas segala macam sudah sebelum COVID dihentikan. Jadi paling di sini ada impak dulu ke 20.000 ya. Jadi SLB ini terimanya cuma terima BOS sebesar 378 dengan impak kalau nggak salah kurang dari 1 juta sebulannya. Yang kemarin impaknya 20.000. Nah, ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang sudah konsisten berbayar impak, dan bagi yang belum sampai bulan Juli kemarin, wayahna boleh nanyakan. Ada yang belum? Belum impak 20.000? Udah dikasih kartunya, jadi biar kalau lupa Oke. Siap. Ya. Ya, nanti kita diskusikan lebih lanjut ya untuk masalah teknis ini, karena itu ranahnya ada di ranah bendahara antara Pak I dan Bu Leli ya. Bagaimana teknisnya agar kita ini ya. Nanti kita panggil Bu Lelinya ya. Ya. Oke ya Bu, sampai di sini cukup ya, bahwa BOS SLB Sukamandi 378 selama 1 tahun. Terus buat apa dana sebesar itu? Ya, hampir sama dengan di desanya sebelum miliarannya Bapak depannya. Nih Bapak Ibu penggunanya. Tadi kan ada penggunanya, ada penerimaan peserta didik dan segala macam ya. Ini saya ringkas yang real-realnya saja dulu. Honor guru 40%. Tadi kan 40% ya. 40% dari 3.780.000 itu sebesar 151 juta Bapak Ibu untuk 1 tahun. Artinya yang saya ambil dari dana BOS itu untuk bayar guru honor guru itu sebesar 151 juta. Ya, perpustakaan yang ini Bu, nah ini saya tadi cerita sama Pak Anzara, sebesar 37 juta harus dibeliin buku kayak gini semua Bu. Saya nggak boleh beli rak ini, nggak boleh beli komputer, nggak boleh beli alat yang lain, nggak boleh, harus buku. Coba bayangkan, kepaksa saya beli dan saya simpen di
sudah aku masih nunggu. Karena nggak akan bisa dipakai. Sementara Pak Adit ketika belanja yang ada guru bahasa Indonesia SMA umum Bu, bahasa matematika SMA umum semua, sekali beli itu Bu kadang-kadang sampai 100 eksemplar. Karena kita harus menghabiskan dana 37 juta. Sementara buku yang seperti ini yang kita butuhkan sedikit ininya kuotanya, ya. Oke. Rehat Bapak Ibu, ini 75 juta. Rehat tuh Bapak Ibu apa diantaranya kemarin ini, kemudian ngecek dan segala macam. Nah, sisanya listrik kita ini jangan bilang-bilang Bu, walaupun ini sosial, tapi sebetulnya sudah di-up Pak. Kita 1.300.000 sebetulnya lebih dari 1.300, mungkin 2.200. Ini bapaknya Jepang yang nakal ini. Jadi listrik kita digedein tapi tidak boleh cuma 1.300. Ya, tapi ada orang PLN kayak apalun, membayar sana di SLB, sebetulnya umum. Jadi kalau misalnya memang kan lebih dari tidak cukup Bu, 12 juta, tapi bisa jadi ke 20 juta ya. Sementara aman dah kembali dari SLB ya gitu. Nah, sisa anggaran kegiatan sekolah pembelajaran yang lainnya tadi kurangi itu 101 juta, kalau dibagi per bulan itu 8.450. Apa itu? Anggaran beli kipas, anggaran beli printer, beli kertas dan lain-lain, termasuk kalau ada tamu atau kegiatan keluar. Per bulannya ini Bapak Ibu 8.450 dari total 378. Nah Bapak Ibu, ini yang saya ajak Bapak Ibu untuk bersama-sama memikirkan honor guru ya. Jumlah pendidik dan tenaga pendidikan 15 orang. Artinya saya kepala sekolah, guru 11, ditambah dengan caraka 3 ya, dengan tenaga usaha 1 ya. Nah Bu, honor kita yang paling kecil 200 Bu. Honor untuk caraka itu 200. Kemudian yang paling tinggi itu 1.700.000 Bu untuk senior. Jauh dengan MBG di SPPG. SPPG cuma berapa? 2 juta? 200 minimal, 2.700. Coba Adi itu saya kasih 50.000 setiap bulan. Jadi 200 kan? 50.000 setiap minggu. Jadi sebulannya 200 kan? Yang lainnya Bapak Ibu 1.700.000. Itu tidak semua, ada yang 1 juta, ada yang 1.300.000, ada yang ini. Ini paling tinggi 1.700 kan? Cukup enggak untuk guru buat bensin, buat beli bedak ya pas-pasan. Kurang. Nah, Ibu 1.700.000. Jadi kalau ditotalkan ya, bendahara itu membutuhkan anggaran honor itu 14.500.000 setiap bulan. Ya. 14.500.000 kali 12 bulan yaitu 174 juta. Jadi dengan honor 2.200 sampai 1.700.000, sekolah harus mengeluarkan uang 14.500.000 untuk bayar ini, sehingga totalnya per tahun 174 juta. Pagu dari bos tadi Bapak Ibu lihat itu 151 juta. Nah ini yang nombokkan minusnya itu 1.900.000. Dari mana 1.900.000? Ada yang dari infak yang kemarin 2.000 yang 20 ribuan segala macam, ada yang kurang, banyak yang nyopot dari bos yang lain, dari kegiatan-kegiatan yang lain. Maka tidak aneh saya menganggarkan kipas angin ya ke bapaknya Rahmat atau ke si ini, beli 3 dapatnya 2, kok 2? Sudah itu sisanya buat tutupan honor dulu. Ya itu real Bu, saya jujur aja. Saya beli kertas harganya 60.000, dibeliannya yang harga 55.000. Karena apa? Saya harus menutupin yang ini ya. Nah, sisa anggaran kegiatan sekolah pembelajaran lain-lain kan 8.450. Belum lagi dicoceng ke sini Bu. Sementara kebutuhan real, ini saya itu kebutuhan realnya itu 12 juta Bu, 12 juta kali 12 bulan jadi 144.000. Jadi untuk sehari-hari aja satu bulan itu masih minus 3.550.000. Jadi kalau digabungkan antara 1.900.000 dengan ini kurang 5.450.000 per bulan. Dampaknya apa? Yaitu tadi ada beberapa kegiatan yang seharusnya kita beli sapu
atau misalnya kerja apa di cancel dulu. Belum kalau ada apa-apa di luar anggaran. Kayak kemarin di HT, anggarannya 3 juta, banyak tamu yang datang, pengawas datang, habis 7 juta. 4 jutanya dari mana? Pak Adil ngatur-ngatur. Ya, oke, lanjut. Ini rehab Bu, rehab itu 75 juta. Ya, tahun kemarin. Itu pengecatan, perbaikan pagar. Ini yang akan saya anggarkan yaitu tahun 2026-2027 itu pengecatan. Semua ruangan dicat kembali. Ya. Kemudian perbaikan pagar. Kemudian perbaikan lapangan. Bapak Ibu lihat sendiri lapangannya udah pada ini. Perbaikan pintu dan jendela dan pemasangan keramik. Ini keramik penutup terus Bu, sama yang depan. Jadi keramik-keramik yang pecah itu nanti kita akan ganti. Dan semuanya itu nanti dari dana rehab. Ibu ikut. Ya, itu penggunaan dana bos ya. Halo. Oke, lanjut Pak. Nanti pertanyaan ini diskusi. Nah ini Bapak Ibu, Pak, kenapa sih tidak minta bantuan pemerintah? Terakhir kita dibantu oleh pemerintah itu tahun 2023, itu ruangan yang itu. Itu pun sudah saya hoghat dengan orang provinsi, karena syaratnya apa? Kamu siap nggak tanggung jawab? Siap, karena ada satu persyaratan Bu yang ini. Jadi kita bisa dibantu oleh pemerintah ngerehab ruangan kelas atau ngebangun ruangan kelas baru. Pertama Bu, diajukan ke Dapodik. Jadi kita operator ngajuin secara Dapodik. Kita sudah undang Bu yang ini, ya. Nah, diundang PUPR, ngukur-ngukur dinilai kelayakan kerusakannya berapa. Mengundang PUPR habislah 1 juta sampai 2,5 juta. Kemudian diajukan di Dapodik, ya. Pembaruan data sarana prasarana di Dapodik. Nah, Bu, terbenturnya di sini yang merah, bukti status dan luas lahan tanah yang siap. Sekolah bisa diberi bantuan setelah ada foto, ada segala macam, ada ini, harus melampirkan sertifikat tanah milik yayasan. Dari 2003 3 kali saya mengajukan di ACC, pas mengajukan bukti ditolak. Padahal saya sudah mengurus ke Sang Hyang Sri, habislah ke angka 10 juta mah dengan yayasan dan komite dan juga orang dalam komite itu Sang Hyang Sri, dan juga kemarin dengan kepala desa nol. Jadi syaratnya itu harus ada sertifikat yayasan, milik yayasan, atau hak guna pakai selama 25 tahun. Aina PT Sang Hyang Sri mungkin nggak? Kalau hibah jelas nggak mungkin. Ngasih ya secari kertas hak guna pakai belum. Saya sudah ngajukan ini, dan itu saya habis uang dari dana bos dan dana pribadi yayasan habis 10 juta lebih. Dengan demikian kita sampai dengan sekarang nggak bisa membangun Bu. Makanya sekarang udah putus asa saya mah dari untuk rehab mah, ini ditinggiin aja apa adanya dulu, sekarang yang penting bermanfaat. Buktinya musola kemarin 3 tahun alhamdulillah selesai. Musola ada bantuan pemerintah, kita usaha sendiri dengan menggunakan dana bos sedikit-sedikit 3 tahun selesai. Ya, mudah-mudahan. Nah, dengan data-data yang seperti itu Bu, saya berniat, kemarin kan bahasanya infak ya Bu ya. Nah ini ujung-ujungnya kesini rapat, kenal sih Pak rapat boleh bejakan yang ini mah. Lamun bejak dia mau datang, ketawa. Bu, apakah boleh memungut SPP di SLB swasta? Kan gitu. Semenjak saya ditugaskan di sini tahun 2016, saya ada mayem aja, gak mau memungut SPP. 1 tahun kemarin saya memungut infak, bahasanya infak kan seikhlasnya ya. Yang penting ikhlas, besar tapi ikhlas daripada sedikit berupus kan gitunya. Ah, kamar, makin Pak, ayo mau coba saya tawarkan ke Bapak Ibu sebelum ditutup Pak pintunya, jangan kabur Pak, biar nggak pulang. Karena saya bahas masalah SPP, ya dengan kondisi yang tadi saya ceritain. Apakah boleh memungut SPP di SLB swasta? Bu, pemungutan SPP di SLB swasta pada dasarnya diperbolehkan karena SLB swasta dikelola oleh Yayasan Mandiri yang memerlukan biaya operasional. Dasarnya ini Bu, Permendikbud RI nomor 44. Isi katanyaan, namun sekolah negeri nggak boleh Bu, nggak boleh. Kalau SLB swasta ini yayasan pasti tahu, ya. Jadi, namun ada pengecualian jika SLB swasta tersebut telah menjalin kerjasama dengan pemerintah, misalnya ya program sekolah swasta gratis
kita nggak ada ya. Atau sudah menerima dana BPNU 2 tahun yang lalu, sekarang nggak ada ya. Dulu ada BPNU yang untuk sebesar 600.000 itu untuk bayar halal guru, ada lumayan. Sekarang BPNU sudah 2 tahun nggak ada. Akhirnya diganti dengan beasiswa Sakura Pancabaluya. Ya, ada yang dapat ya? Di kita ada 3.600.000, 3 juta terus ya. Ya, ada. Ya. Nah, sebaliknya bagi siswa SLB yang berbayar, besaran SPP biasanya disesuaikan dengan standar yayasan dan rata-rata mengikuti kemampuan ekonomi di wilayah. Nah, ini ada di Permendikbud RI nomor 4. Lanjut. Nah, ini Bu, isinya ya. Permendikbud nomor 44 tahun 2012. Pertama, ini peraturan yang mengatur batasan tegas antara pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan SD SMP. Kedua, aturan utama yang berlaku dalam Permendikbud meliputi: pertama, larangan pungutan. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya dari peserta didik. Ini pemerintah daerah, artinya sekolah negeri. Ya. Definisi pungutan: penerimaan biaya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu ditentukan oleh sekolah. Definisi sumbangan: penerimaan biaya yang bersifat sukarela dan tidak mengikat. Sekolah atau komite diperbolehkan meminta sumbangan, namun tidak boleh memaksa atau menentukan jumlah nominalnya. Nah, tahun kemarin saya menggunakan dasar ini, yaitu infak. Infak yaitu sebesar 20.000. Nah, syarat pungutan di sekolah swasta, sekolah dasar swasta diperbolehkan melakukan pungutan, namun wajib berpedoman pada prinsip nirlaba dan ini. Dengan dasar tadi, SLB swasta tadi. Nah, SLB swasta diperbolehkan, maka lanjut. Nah, Bu, ini permintaan dari saya. SPP di SLB Sukamandi sebesar 50.000 per bulan. Setuju? Ragu-ragu? Tidak setuju. Mangga abi bayam saling dela. Pikir dela, itu. Itu dah ujung-ujung nama. Neko. Rusak. So, Neko. anu hela, cerita hela, kumaha. Abi mah ngiringan Pak kalau baru. Ya, yang baru mah kudu tapi aku tuh. Ngiringan weh, yang baru mah. Yang lama mah pas, saya teh jauh buat ongkos biaya buat bensin ge. Nah, mewakili gitu ya. Ketemu aku. Mana silakan Bapak Ibu. Intinya mah boleh ada Anu baru pasti yang baru. Jangan segitu, jangan Mana Pak di kawitan? Maksudnya kan naik jangan 50, karena kan semuanya enggak. Yang baru setuju. Pak, Mangga sok. bisa kira-kira 50 gitulah. Nya sok kumaha. Udahannya Ibu jangan bilang sabaraka yang lain, ibu pribadi kesanggupanana yang lain mah. Ibu, Bapak Ibu, yang mau mengusulkan jangan memprovokasi orang lain. Kalau misalnya saya punya kesanggupan sekian, nanti akan berhadapan dengan saya dengan Bu Leli secara pribadi. Ya, secara adat. Jangan memprovokasi. Udah jangan 50. Kemudian 75 aja. Kan provokasi namanya. Enggak? Soalnya sekarang keadaan ekonomi lagi susah ya. Kan sibuk. Ya. Yang kerja di pabrik semuanya kan lagi susah. Ya. Mohonlah minta dikurangi dari yang 50 itu. Boleh, jadi 49.500. Pak, mau nanya. Ini dengan adanya SPP apakah impak juga ada? Dengan adanya SPP terus impak juga ada nggak? Oh Apa ya, hilang? ada impak. Kan namanya impak programnya, sekarang mah SPP gitu. Kecuali kalau yang kelas ya itu kan kembali kepada kebutuhan masing-masing ya. Nah, Uang mana kelas ibu mah udah kumaha? deal. Itu baru. 30 gimana Kak? Oke, Usul 30 lah. sekarang begini. Sekarang begini Bapak Ibu ya. Saya tidak memaksa kemampuan Bapak Ibu berapa karena di sini mungkin malu ya. Bagi yang tidak sanggup 50, ya kalau sudah 50 mah udah oke lah. Bagi yang tidak sanggup 50, mangga berhadapan ke saya langsung atau dengan Bu Leli.
Jadi nanti sifatnya rahasia. Bu, saya mah sanggupnya gak 50 deh, 75.000 aja misalnya gitu. 2 bulan. Ya. Kan kalau gini mau malu-maluin saya. Baru saya mau bilang ini sebaliknya, duh, rapun saya masih 10.000, taruhnya Bapak Ibu guru ini saya mau 100, luar biasa 10. Ya, jadi Bapak Ibu yang sanggupnya di bawah 50 silakan menghadap saya atau Bu Dewi. Bisa dipahami ya? Tapi tetap putra putri Bapak Ibu harus sekolah, jangan karena nggak sanggup kemudian nggak sekolah. Oke? Ya. Mangga, silakan. Ya. Please. Oke. Usul dari papanya papanya Nopal ingin dibuatkan form. Kalau dibuatkan form itu namanya impak. Ya, seperti kemarin. Karena sekarang ini sifatnya SPP dan wajib, maka saya mewajibkan per orang per bulan per siswa 50.000. Adapun yang tidak sanggup 50.000, komisi permanen di forum ini lebih baik datang menghadap saya di kantor atau ke Bu Leli, saya sanggupnya berapa. Setuju nggak gitu? Setuju. Ya, biar gak malu. Itu kan bawa motor, motornya bagus. Pakai segitu. Isi omongan, enak. Lebih baik datang saja. Kan udah akrab sama saya, sama Bu Leli. Ya, Bu, Pak, saya sanggupnya sekian ya sudah. Atau bulan ini mas saya sekian dulu. Mudah-mudahan kalau rezeki kita bayar segitu. Ya, Bapak Rapi. Oke. Setuju nggak Pak? Maksudnya saya ingin menjaga privasi Bapak Ibu agar tidak di dalam hati tanda petik dengan segitu 50.000. Nah, kenapa saya mengambil 50.000? Saya SLP Pamandukan koordinasi 55.000. Al-Islam melalui yayasannya ada yang di atas 100 sampai 200.000, tapi sayangnya dikelola oleh yayasan. Jadi saya memberanikan diri 50.000. Ya. Bahkan yang di SLB yang lain lebih dari itu. Karena saya melihat kemampuan Bapak Ibu. Topnya adalah 50.000. Adapun bagi Bapak Ibu yang memang betul-betul tidak mampu di bawah itu menghadap pribadi saja. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Mangga, barangkali selanjutnya ada yang mau ditanyakan atau yang mau sharing dengan tadi yang saya sampaikan. Ya. Kalau saya sih kalau 50 itu kan Yang penting mah clear, dia lah harus sampai bulan lah clear. Halo. Kalau pribadi 50 itu masalah. Cuman waktu beberapa waktu yang lalu kan Bapak pernah ada pembicaraan mengenai les tambahan Pak. Les tambahan. Ya, bagi yang autis yang lainnya ya. Ya. Itu bagaimana Pak lanjutannya Pak? Ya. Misalkan contoh lagi nih lah, kan jam belajarnya ini kan anak sampai jam berapa? Ya. Nanti diluangkan atau berapa minggu sekali atau sebulan sekali itu ada khusus yang bagi mau ikut. Ya nggak masalah kan waktu itu kan ada Bapak ada masalah biaya juga kita bukan aja Pak berapa jadi karena anak-anak ini kan udah usaha memberikan IPA, IPS dan lain-lainnya karena sekarang menurut biaya udah cukup Pak. Ya. Hitung yang standar, baca standar, perilaku, yang penting kan perilaku. Itunya, itu gimana Pak lanjutannya? Baik. Terima kasih Pak Rahman. 2 tahun yang lalu memang saya mengusulkan menggiat program terapi ya, terapi untuk tunarungu dan terapi untuk autis. Sudah didata ya, siapa yang ikut dan kesanggupannya. Tetapi ketika kita mencari terapisnya, karena terapisnya itu rata-rata adalah guru di sekolah negeri. Nah, guru di sekolah negeri itu memiliki permasalahan, yaitu harus ada izin dari sekolahnya, kepala sekolahnya. Nah, kedua, mengenai target berapa biaya rata-rata itu minimal 500 sekali datang. Ya, karena transportasi dan
Itu kalau misalnya saya terapisnya minimal dari Purwakarta atau dari Subang mungkin aman ya 500 itu. Tapi kalau dari Bandung, tol dan segala macam masih kurang, berarti di atas angka 750-an. Sementara kemarin yang saya data di data terapi autis dan bicara ya, itu kurang dari 5 orang. Dan sanggupannya ada yang ngikutin well atau yang diem. Itu sebenarnya bisa saja dipaksakan, tapi permasalahannya ketika saya koordinasi dengan terapi bicaranya, terapi autisnya, itu Pak saya kesulitannya harus ada izin dari kepala sekolah, satu. Kedua, dia dalam bentuk tim, nggak bisa perseorangan. Jadi bukan seperti dokter yang diundang, tapi terapis itu minimal 2-3. Jadi saya memang ada punya program Pak, Bu, bagi yang Bapak Ibu punya anak autis, bagaimana kalau sebulan sekali kita undang ya terapi ahli autis untuk melatih, karena guru-guru kita terbatas. Dengan konsekuensi semua biaya ditanggung oleh semua orang yang ikut di terapi. Udah sepakat tuh. Nah, itu jalannya seperti itu Pak Rahma. Mudah-mudahan nanti saya bisa tindak lanjutin lagi, atau mudah-mudahan dengan berjalannya resource center kita bisa fasilitasi. Jadi ada 2 ya, terapi bicara untuk anak-anak yang tunarungu atau yang speak delay, ya belajar bicara, dan yang autis. Tapi itu tadi kendalanya Bapak Ibu, saya minimal harus mengundang dari Bandung. Dari Bandung itu minimal 750, dan itu harus tim. Sanggup nggak? Kalau misalnya ada 5 orang mungkin bisa 150 lewat. Ya, tapi kalau misalkan kita cuma sedikit orang, kita agak kurang. Tapi insya Allah Pak nanti ditindaklanjuti lagi, ya, masukan yang bagus dan diikuti kembali selain ini. Ya, nuhun Bapak. Ada lagi yang lain untuk program-program? Ibu-ibu? Ya, yang tadi merasa berat dengan 50 setelah kegiatan ini boleh menghadap saya atau Bu Leli. Kemudian teknisnya tadi untuk SPP ini seperti biasa kita akan buatkan kartu tadi bisa manggil sini Bu Leli. Nanti kita buatin kartu, tapi planning saya begini Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu bayarnya pada 1 orang guru aja, jangan ke wali kelas. Karena kalau ke wali kelas kadang-kadang pelaporannya terlambat. Kenapa? Karena SPP yang hari ini Bapak bayarkan itu nanti untuk pembayaran bulan berikutnya untuk penambahan honor guru. Ya, jadi mulai kita bagaimana kalau melakukan SPP yang 50.000 itu mulai berlaku di bulan Agustus, dan paling lambat permintaan dari bendahara itu tanggal 10. Kenapa tanggal 10? Karena kita nanti harus menganggarkan honor buat guru di bulan berikutnya, tambahan dari dana bos. Ya, tanggal 1 sampai 10 Agustus silakan Bapak Ibu bayar SPP. Mulai sekarang mungkin kita akan cetak kartu SPP ya, dan disimpan oleh penerima itu. Jadi nanti Bapak Ibu mendatangi Bu Leli, yang ditunjuk itu Bu Leli, silakan berbayar. Nanti kalau misalnya lewat dari tanggal 10, Bu Leli akan memanggil melalui guru kelasnya bahwa yang bersangkutan ini belum bayar, gitu aja. Kalau kartu itu dititipkan pada anak yang udah teh begitu, atau orang tuanya kan jarang bertemu ya Pak ya. Jadi kalau anak yang udah dewasa kan kadang-kadang orang tuanya nggak jemput kali ini, jadi orang tuanya ini paling nanti kepala sekolah wali kelas mengingatkan melalui guru bayar SPP gitu. Ya. Ada lagi Bu, ada yang misalnya tanya masalah yang lain, program atau yang lain?